Ya, jadi kita mulai dengan pengantar matematika terapan ya. Eee, Pendahuluannya, ini adalah materi-materi yang akan dibahas di perkuliahan, yaitu bab satu pendahuluan, ya ini akan hanya secara singkat saja ya membahas, mengenai perkuliahannya, kemudian contoh-contoh aplikasi atau contoh-contoh soal secara umum, di mana nanti akan dibahas, lebih detail di materi selanjutnya ya. Nah, untuk materi bab ke-1 pendahuluan ini bersama saya, kemudian materi selanjutnya bab kedua itu bersama Pak Zaki ya, itu persamaan diferensial biasa orde pertama. Jadi untuk penyelesaiannya dan lain-lainnya untuk PDB orde pertama, lalu bab ketiga yaitu persamaan diferensial biasa linear orde kedua, dan juga nanti terakhir ada sistem persamaan diferensial. Nah, jadi bab 1, 2, 3, 4 itu bersama Pak Zaki, kemudian setelah itu akan ada UTS ya. Materi UTS adalah 1, 2, 3, 4. Setelah UTS itu akan dilanjutkan mengenai bab 5 yaitu transformasi Laplace, itu bersama saya ya. Jadi saya akan memberikan materi transformasi Laplace, kemudian matriks dan aljabar linear, bab 7 hingga ke bab 8, yaitu penyelesaian persamaan diferensial parsial. Setelah itu UAS ya. Materi UAS-nya ya dari bab 5 setelah UTS ya, 5, 6, 7, 8. Lalu apa itu matematika terapan ya? Itu adalah, eh, di mana di sini kita akan mempelajari metode-metode yang dapat digunakan untuk permasalahan persamaan engineering ya secara matematis. Nah, itu dengan bantuan matematik ini dapat diselesaikan secara umum dengan ada tahap-tahap tertentu ya. Ada 3 tahap. Yang pertama kita permodelan atau memodelkan dulu permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu permasalahan fisik ataupun yang lainnya, ke dalam bentuk persamaan matematis. Ini bisa persamaannya dalam bentuk persamaan aljabar, diferensial, dan juga yang lain-lainnya ya. Jadi kita terjemahkan atau kita membuat model matematisnya. Misalkan ya seperti ini ada bola ya yang jatuh, eh, memantul ya seperti ini ya, perubahan kecepatannya terhadap waktunya itu modelnya itu bisa menjadi sama dengan minus percepatan gravitasinya. Lalu eh, perubahan kecepatan terhadap waktunya itu sendiri adalah ini ya, perubahan jaraknya terhadap waktu itu adalah kecepatannya. Nah, kemudian ini adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan ya. Jadi banyak sekali permasalahan yang bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial. Contohnya dari GPS ini yang posisinya itu bisa dengan persamaan diferensial, persamaan yang lainnya juga seperti ini. Jadi persamaan fisik, kemudian ke persamaan matematik, sampai ke permasalahan yang sangat kompleks. Nah, itu jadi permodelan ya. Nah, setelah kalian dapatkan modelnya, persamaan dalam bentuk matematis, ya tentu saja harus diselesaikan modelnya itu, solusinya ya. Jadi untuk mencari solusinya itu bisa digunakan dua ya, apakah secara analitis atau secara numerik. Nah, untuk di kuliah matematika terapan ini kita akan menyelesaikannya secara analitis ya. Jadi dari persamaan diferensial kemudian kita selesaikan dengan menghitung secara analitis ya. Kalau secara numerik itu kita coba nilai-nilainya baru nanti didapatkan melalui metode numerik ya. Nah, ini akan ada kuliahnya tersendiri yaitu analisis numerik ya. Atau metode numerik mungkin ya. Itu akan ada di semester selanjutnya ya setelah ini.
Nah, jadi di sini kita menyelesaikannya secara analitis. Setelah model didapatkan solusinya, kita harus menganalisisnya atau memvalidasinya apakah solusinya itu sesuai dengan data-data aktual atau tidak ya, atau dengan hasil-hasil percobaan atau prediksi yang ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi ya harus ada validasinya atau bagaimana cara membuktikannya bahwa permodelannya ini benar. Maaf, ya masih tersambung ya. Ya permodelannya itu benar dan juga solusinya itu yang didapatkan itu juga harus benar. Nah, kemudian ini ya mengulang kalkulus ya, jadi Anda juga harus sudah familiar ataupun sudah hafal cara-cara untuk mendiferensiasi atau melakukan pengintegralan ya. Ini yang mungkin yang sering digunakan, baik itu yang sederhana ya, dari konstanta, turunan dari konstanta ini dia bisa keluar, kemudian turunan ininya, penjumlahan, perkalian, pembagian, lalu aturan rantai ya, du per dx itu bisa juga dipanjangkan atau diturunkan menjadi du per dy dan juga dy per dx. Itu seperti rantai. Lalu untuk eksponensial, lalu untuk sudut ya, sinus, kosinus itu juga harus sudah paham di luar kepala juga ya untuk bagaimana mendiferensiasikannya dan juga bagaimana mengintegralkannya. Nah, jadi untuk beberapa fungsi diferensial atau integral yang rumit biasanya itu akan diberikan ya persamaannya atau clue-nya itu untuk persamaan yang lain. Nah, ini juga untuk learning outcome juga sudah dijelaskan juga ya di kuliah tadi pagi. Jadi memang eh, secara umum mata kuliah tingkat kedua semester 3 itu capaian pembelajarannya adalah poin C dan juga poin E. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah referensi yang akan digunakan. Jadi referensinya ada yang paling utama sering digunakan adalah Erwin Kreyszig ini ya, Advanced Engineering Mathematics. Ya mungkin ada edisi yang terbaru, ini edisi yang ke-10 contohnya ya. Semuanya memang sudah ada di perpustakaan ya. Jadi jika Anda kesempatan ke perpustakaan itu ada bukunya. Ya, yang ini terlebih dahulu. Sebentar ya, mungkin saya pause dulu ya karena ada azan ya. Jadi kita lihat dulu sebentar. Nah, jadi di sini kita langsung bahas contoh-contohnya ya. Jadi tadi sudah disebutkan tahapan-tahapannya, membuat model, kemudian menyelesaikannya. Nah, di sini hanya sampai ke menyelesaikan dari permodelan matematisnya ya. Jadi tidak ada validasinya. Nah, tapi kita akan ya harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan ya. Jadi solusinya itu akan ada solusi umum dan juga nanti ada solusi khusus. Nah, ini contohnya adalah penyelesaian persoalan teknik dengan uh, matematika terapan tadi ya, hukum pendinginan Newton. Nah, jadi untuk permasalahan perubahan temperatur bola tembaga panas yang didinginkan dalam air terhadap waktu.
Jadi ada sebuah bola tembaga dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius ya. Jadi ini bola tembaganya dipanaskan di dalam furnace ya atau tanur. Ini pasti sering kalau di proses metalurgi ya pasti sering ya. Jika Anda dengar istilah furnace itu tanur itu. Lalu kemudian dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya pada T sama dengan 0, jadi secara cepat ya bola itu langsung dicelupkan ke dalam air yang suhunya itu 30 derajat Celcius ya. Jadi air yang suhu temperatur biasa dia langsung dicelupkan ya pasti suhunya akan langsung berubah ya dari 100 derajat Celcius itu uh, nanti akan tetap pada suhu lingkungannya yaitu 30 derajat Celcius. Nah, ini ada datanya itu, setelah 3 menit kita ukur suhu bola tembaganya itu akan menjadi 70 derajat Celcius. Nah, ini keterangannya, T sama dengan 3 menit 70 derajat Celcius, T besarnya ya temperaturnya. Nah, pertanyaannya adalah setelah berapa lamakah suhu bola itu menjadi 31 derajat Celcius. Di berapa lama waktu yang ingin diperlukan agar suhu bolanya itu menjadi 31 derajat Celcius. Nah, ini persoalan ini juga merupakan metode yang akan digunakan juga ya untuk proses metalurgi. Jadi saat bola tembaga atau logam dipanaskan, dia akan berubah struktur fasanya di situ ya, struktur mikronya. Kemudian saat dia dicelupkan juga dia akan mengalami perubahan struktur mikro juga. Jadi ini biasanya digunakan untuk perakuan panas logam ya. Jadi harus diatur kecepatan pendinginan dari strukturnya ya, dari strukturnya. Jadi semakin cepat itu kalau baja itu akan menjadi semakin keras ya. Jadi proses pengaturan kecepatan pendinginannya itu sangat penting seperti itu. Nah, jadi di sini dari persoalan ini kita akan memodelkannya ke dalam model matematis ya untuk mencari pertanyaan tadi. Nah, informasi fisiknya atau model matematisnya adalah itu sudah ada percobaannya ya yang dilakukan bahwa laju perubahan suhu T besar terhadap waktu T kecil itu dt per dt kecil itu sebanding dengan selisih antara suhu dan suhu medium sekitarnya ya. T besar jadi suhu saat waktu tertentu dengan suhu medium sekelilingnya, yaitu sekelilingnya adalah 30 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan hukum pendinginan Newton. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya. Laju perubahan suhu terhadap waktu itu adalah minus, itu artinya adanya penurunan temperatur ya. Itu suatu konstanta, ada suatu konstanta tertentu, kemudian dikalikan selisih antara temperaturnya itu dengan pada waktu tertentu dengan suhu medium sekelilingnya, yaitu 30. Jadi konstantanya itu minus, itu yang mengartikan dia terjadi penurunan suhu. Nah, jadi kita sudah tahu model matematisnya, kita tinggal menentukan solusi umum dan solusi khususnya ya. Jadi solusinya akan bentuk temperatur dalam fungsi waktu. Ini akan berpengaruh terhadap waktu. Nah, untuk mencari solusinya, kita bisa menggunakan metode pemisahan perubah ya. Ya ada metode-metode yang lain yang akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya, tapi biasanya kita menggunakan metode pemisahan perubah ya mungkin sebelumnya juga sudah pernah dipelajari di kalkulus ya. Jadi kita memindahkan yang sama T besar ini ke bagian sini dikumpulkan dan juga T kecilnya di bagian kanan ya seperti ini. Jadi yang ini ke bagian sini, yang suhunya ke bagian bawah
Seperti ini, baru setelah itu kita selesaikan dengan cara mengintegralkannya ya, seperti ini. Integrasi kedua ruas. Nah, ini kan 1/T-30 itu adalah nilai ln dalam kurung T-30 ya. Nah, jadi ini sebenarnya ya ada penurunannya sendiri ya, atau karena di sini kan T-nya hanya 1 ya, sudah koefisien T-nya 1, jadi bisa langsung dituliskan seperti ini, dt minus 30, dan ini T/30. Ini 1/x dx itu kan turunan integralnya adalah ln x ya. Jadi seperti itu. Atau bisa juga ini dimisalkan dulu ya, U sama dengan T-30, kemudian kita cari du per dt besar ya. Turunan dari U terhadap T besar itu kan 1 ya. 1, sehingga nanti jadinya du sama dengan dt besar, seperti itu. Jadi untuk mencari yang ini ya, ini akan menjadi 1/T-30-nya itu menjadi U, karena sudah kita ubah ya, dt-nya itu menjadi du ya. Jadi seperti ini, kemudian di integral kan sama ya, 1/x dx itu menjadi ln x, ini hasil integralnya adalah ln U ditambah C ya, suatu konstanta. Nah, setelah itu kita ubah lagi U-nya itu menjadi T-30. Nah, jadi seperti itu ya. Jika ini kuadrat atau apa ya, juga itu harus dipertimbangkan nilainya ya. Nah, ini karena T-nya itu koefisiennya sudah 1, jadi bisa langsung seperti ini. Jadi tidak perlu dituliskan U sama dengan ini T-30 seperti ini bisa dituliskan langsung saja seperti ini ya. Baru nanti hasil integralnya adalah ln dalam kurung T-30. Ditambah konstanta, lalu yang ini integral ini adalah K dikalikan T ya, minus K dikalikan T, lalu ada satu konstanta lagi. Nah, ini konstantanya kan karena sama ya, nanti kita pada akhirnya memang mencari konstantanya, ini kita bisa digabungkan saja. Jadi konstanta 1 dan juga konstanta itu kita gabungkan menjadi konstanta C1 misalkan. Itu tidak masalah. Nah, kemudian setelah ini kita ingin mencari T besarnya kan ya. Jadi kita bisa pindahkan ln-nya ke sebelah kanan itu menjadi eksponensial minus K kalikan T ditambah C1. Eksponensial perkalian itu kan pertambahan itu sama dengan perkalian, kemudian eksponensial C1 ini nilainya itu juga merupakan konstanta ya, tidak berpengaruh terhadap waktu. Jadi eksponensial C1-nya itu bisa kita misalkan C saja ya. Jadi langsung dituliskan dari sini, dari bentuk ini menjadi ini juga tidak apa-apa. Jadi konstanta kalikan eksponensial minus K kalikan T kecil. Kemudian ya ini tinggal 30-nya dipindahkan ke sini. Nah, jadi ini sudah merupakan solusi umumnya ya. Masih mengandung nilai konstantanya ini. K di sini, C di sini ya. K ini sudah ada di persamaan awalnya ya, nilai K-nya atau C. Ya, C dan K-nya itu bisa kita cari nantinya. Nah, jadi itu solusi umumnya. Untuk menghasilkan solusi khusus, jadi konstantanya sudah menjadi suatu nilai tertentu, kita masukkan kondisi awalnya ya. Kondisi awalnya itu saat T sama dengan 0, suhunya adalah 100 derajat Celcius ya. Jadi kita masukkan ke persamaan solusi umumnya itu T0 berarti eksponensial pangkat 0 ya. Kemudian itu 1, sehingga C adalah 100 minus 30. Jadi C-nya adalah 70.
Sehingga solusi khususnya adalah ini, kemudian dari situ untuk mencari nilai K, kita bisa memanfaatkan informasi yang lainnya ya, yaitu syarat batasnya, di mana kan di soal diketahui bahwa pada saat waktunya 3 menit, temperaturnya adalah 70 derajat Celcius. Jadi kita masukkan ke sini, ke nilai ini, T-nya adalah 3 menit, T 3 menit berarti eksponensial minus 3K ya. Itu sama dengan temperaturnya adalah 70. Jadi 70, kemudian ini ke sini itu menjadi 40 ya. 30, 70 minus 30, 40, kemudian eksponensial minus 3K sama dengan 40 dibagi 70. Ini pindah ke sini menjadi ln, ya ini nanti tinggal didapatkan nilai K-nya adalah minus 1/3 ln dari 4/7. Ini nilai konstantanya. Dihitung dengan kalkulator ya, 0,1865. Nah, jadi semua konstanta-konstantanya kita sudah dapatkan ya. Jadi K ini nanti dimasukkan ke sini, didapatkan solusi khususnya seperti ini. 30 ditambah 70 eksponensial minus K-nya sudah didapatkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa lama waktu suhu bola itu menjadi 31 derajat Celcius ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke sini, ke persamaan solusi khususnya saat yang diinginkan adalah 31 derajat temperaturnya, berapa waktunya di sini yang dicari. Nah, jadi ini sudah ada, saya kira tidak terlalu sulit ya, hanya tinggal memasukkan 31, kemudian ini sama seperti ini ke sini menjadi 1, sehingga 7, kemudian 1/70, dan juga ini menjadi ln-nya ya, atau 0,13. Ini sama dengan ln 70, sehingga nanti T-nya itu sama dengan ln 70 dibagi dengan 0,1865 ya. Sehingga didapatkan waktunya adalah 22,78 menit atau sekitar 23 menit waktu yang diperlukan untuk menurunkan temperatur tembaga ke suhu lingkungannya ya. Waktunya cukup lama di sini karena memang suhu lingkungannya ya tidak terlalu dingin ya, 30 itu masih hangat ya. Nah, ini kita juga bisa mengalurkan kurvanya ya, perubahan temperatur terhadap waktu di sini. Saat awal kan suhunya adalah 100, kemudian dia akan menurun secara eksponensial ya. Eksponensial minus, itu berarti dia akan turun hingga akhirnya nanti mencapai suhu kondisi lingkungan sekitarnya adalah 30. Dia akan mencapai limit tertentu ya, 30 derajat Celcius. Nah, jadi mungkin itu ya untuk persoalan di sini. Biasanya yang ditanyakan adalah solusi khususnya, kemudian berapa lama waktunya ya atau kondisinya, lalu kalian juga harus bisa kira-kira menggambarkan profil temperaturnya ya. Jadi kira-kira awalnya berapa, lalu ini menurun secara eksponensial ya, minus, jadi akan menurun hingga sampai ke suhu lingkungan sekitarnya. Ada pertanyaan mungkin silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, permisi, saya Ya, izin silakan. bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aan, 125 2062. Pak, ini kan kalau semisal di matematika terapan ini kan kita hanya memodelkan dengan mengabaikan beberapa faktor pengganggu kan, Pak. Ya, Tapi nanti kalau tapi nanti pas di real life-nya itu kita harus mengikutkan faktor-faktor pengganggu tersebut atau tidak, Pak? nah kalau misalkan ini sudah sesuai ya, kan tahap setelah ini kan ada validasinya ya. Jadi Anda coba di titik-titik tertentu,
apakah benar kurvanya akan seperti ini ya. Jadi diukur secara realnya ya. Tadi kan hanya ada satu syarat batas di sini kan ya. Syarat batasnya di saat 3 menit baru diukur 70 derajat Celcius. Ya, mungkin untuk yang lainnya bisa juga diukur lagi. Nah, nanti untuk validasinya ya tinggal dilihat errornya itu seberapa besar ya. Nah, jadi kalau errornya kurvanya di sini, lalu nanti ada titik-titik validasinya, percobaannya, kalau terlalu besar ya berarti ada kekurangan dari modelnya itu. Tapi jika sudah sesuai seperti ini ya, kira-kira walaupun ada beberapa faktor yang diabaikan tadi, ternyata tidak berpengaruh terhadap profil temperaturnya. Jadi yang itu bisa diabaikannya itu tidak apa-apa, seperti itu mungkin. Yang paling ya mungkin dengan solusi numerik ya, dicoba ada beberapa variabel titik-titik tertentu, itu akan menjadi lebih 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 bagus terhadap kenyataannya ya. Jadi lebih teliti untuk metode numerik ini. Kalau di sini kan kita hanya menyelesaikannya secara matematis ya dari model tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini secara sederhananya saja untuk menyelesaikan modelnya tadi ya. Ada lagi pertanyaannya, ya mungkin akan yang kesulit. Untuk yang awal ya tidak ada masalah ya, kesulitannya mungkin menyelesaikan solusinya ini ya. Yang ini kan masih dalam persamaan sederhana ya, persamaan diferensial yang sederhana, nanti akan ada soal-soal yang berbeda seperti ini. Silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ya, sebelum kita ke contoh yang lainnya. Jadi konsepnya, lalu langkah-langkahnya terlebih dahulu yang harus dipahami ya. Untuk selanjutnya ya ini ada soal cerita yang lain ya. Aplikasinya yang lain yaitu perubahan jumlah garam di dalam tangki pencampur ya. Jadi seringkali kan proses-proses meteorologi ya itu melibatkan tangki-tangki ya, terutama proses ekstraksi di dalam tangki pelindian hidrometeorologi ya, nanti akan banyak dibahas di kuliah-kuliah yang lain, yaitu jadi perubahan di sini contohnya perubahan jumlah garam karena di textbooknya memang banyaknya seperti itu ya jumlah garam, tapi nanti bisa juga jumlah konsentrat sehingga menghasilkan logam ya, logam yang terlarut di dalam tangki pencampur. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi ada sebuah tangki, volumenya adalah volume awalnya 1000 galon air yang mengandung di dalamnya adalah 100 pon garam terlarut ya. Jadi ada garamnya di sini yang sudah larut, di dalam volumenya adalah 1000 galon. Jadi ini adalah syarat awalnya ya, kondisi awalnya saat T sama dengan 0, jumlah garamnya adalah 100 pon ya. Kemudian larutan garam masuk ke dalam tangki ya, jadi ditambahkan ada suatu larutan garam ke dalam tangki ini, lajunya adalah 10 galon per menit. Kemudian ini adalah konsentrasinya ya, mengandung 5 pon garam per galon ya. Jadi jumlahnya dibagi dengan volumenya ya, atau ya per galon. Nah, jadi jumlah garam yang masuk itu kita kalikan saja, lajunya dikalikan dengan konsentrasi ya. Lajunya dalam pon per galon, konsentrasinya dikalikan dengan lajunya galon per menit, itu menjadi jumlah garam yang masuk tiap satuan waktu adalah 50 pon per menit. Kemudian tangki diaduk sehingga konsentrasi di dalam tangkinya itu akan seragam ya.
Jadi ini masuk seragam sehingga nanti yang keluarnya itu konsentrasinya akan sama dengan yang ada di dalam tangki ya, karena sudah seragam. Kemudian larutan garam yang dikeluarkannya itu akan keluar dengan laju 10 galon per menit ya. Ini juga sama, kita bisa menghitung jumlah garam yang keluarnya ya, yaitu konsentrasinya ya, lajunya ya, laju dikalikan konsentrasi, lajunya adalah 10 galon per menit, kemudian konsentrasinya itu jumlah garamnya dibagi dengan volumenya ya. Nah, karena volumenya itu tidak berubah, nah ini ya, karena laju masuk itu sama dengan laju keluar ya. Jadi yang masuknya 10 galon per menit, yang keluarnya juga 10 galon per menit, itu ya pastinya yang volumenya tidak akan berubah ya. Kecuali jika yang masuk 20, yang keluarnya 10 itu pasti akan bertambah ya. Yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, seperti itu. Nah, jadi volumenya dia tidak akan berubah tiap satuan waktu ya, sehingga sama 1000 galon seperti ini, sehingga konsentrasinya yaitu jumlah garamnya dibagi dengan 1000. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan jumlah garam dalam tangki tiap satuan waktu ya. Jadi ini yang ditanyakannya. Ya, notasinya dalam Y. Ini bebas saja Y dalam satuan waktu T. Nah, persamaan matematisnya ini kita harus dalam metalurgi ya. Dalam metalurgi harus kita hitung neraca massa dan juga neraca volume ya. Neraca massa itu yang ini, yang tadi. Neraca massa, jadi perubahan jumlah garam tiap satuan waktu ya ini seperti ini. Jumlah yang masuk itu akan sama dengan jumlah yang keluar ya. Jadi perubahannya terhadap waktu itu adalah jumlah garam yang masuk dikurangi dengan jumlah garam yang keluar. Kemudian nanti juga harus diperhatikan ada neraca volumenya. Ini untuk apa? Sebagai dasar untuk perhitungan metalurgi ya. Jadi volumenya itu harus sama ya. Yang volume yang masuk juga harus sama yang keluar. Jadi laju alirnya tadi karena di sini itu sama ya. Laju masuk sama dengan laju keluar sehingga nanti volumenya itu konstannya sebesar 1000 galon. Tapi jika ada perubahan ya kita juga harus melihat perubahan volumenya itu terhadap waktu. Jadi untuk neraca volume nanti bisa dihitung perubahan volume terhadap waktunya itu laju alir masuk dikurangi laju alir keluar ya. Kalau ini kan sama ya, 10 dikurangi 10, jadi tidak ada perubahan terhadap waktu. Nah, yang ini ya, yang ditambahkan adalah neraca massanya, jumlah garam masuknya adalah ini, 5 pon, konsentrasinya dikalikan dengan lajunya ya, lajunya dikalikan konsentrasinya 50 ton per menit, kemudian jumlah garam keluar tadi sudah dijelaskan, sama juga lajunya dikalikan konsentrasinya. Konsentrasinya adalah jumlah garam dibagi dengan volumenya. Volumenya tetap jadi langsung 1000 galon seperti ini. Kalau berubah ya berarti ini ada dia juga berubah terhadap T. Kemudian ya ini jadi perubahan jumlah garam tiap satuan waktu yaitu 50 minus ini ya 10 dibagi 1000 jadi 0,01 Y. Jadi ini adalah model matematisnya yang harus dicari solusinya ya.
Nah, sebenarnya ini sudah sama juga seperti sebelumnya ya, kita bisa menggunakan metode pemisahan peubah, hanya mungkin yang perlu diperhatikan konstanta konstanta di depannya ya, di depan Y-nya itu yaitu 0,01-nya ini kita bisa keluarkan dulu terlebih dahulu ya, sehingga nanti bisa menjadi diintegralkannya lebih mudah, menjadi ln seperti tadi ya. Jadi konstantanya kita keluarkan yaitu minus 0,01 keluar, ini dikalikan Y, kemudian 50 dibagi 0,01 menjadi 5.000 ya. Ini sudah sama, ini kalikan ini menjadi positif ya. Kemudian seperti sebelumnya, DY-nya itu di sebelah kiri dan T-nya itu di sebelah kanan nih. Jadi dari ini pindah ke sini, T-nya pindah ke sana. Setelah itu kita integralkan, ini sudah sesuai ya dengan tadi ya, ini bisa menjadi Y-nya itu Y minus 5.000 ya, karena turunannya sama, sehingga menjadi ln Y minus 5.000. Ini langsung di sini sebenarnya ada C1, C2, tapi kita langsung dituliskan menjadi satu konstanta C1. Kemudian ini juga sama ln-nya, ini pindah ke sini, kemudian akan menjadi eksponensial C1 kalikan eksponensial minus 0,01 T ya. Nah, ini eksponensial C1 ini menjadi konstanta C ya. Jadi langsung kita tuliskan seperti ini juga tidak apa-apa. Suatu konstanta. Kemudian untuk mencari, jadi ini masih solusi umumnya. Untuk mencari solusi khususnya kita masukkan kondisi awalnya yaitu saat T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, jumlah garam yang ada di dalam tangki itu 100 on ya, garam. Jadi Y-nya adalah 100, kemudian T-nya adalah 0, eksponensial 0 itu 1, jadi C ya. Jadi 100 minus 5.000, C-nya adalah minus 4.900. Nah, jadi ini sudah menjadi solusi khususnya ya. Sudah menjadi solusi khususnya. Nah, setelah itu kita bisa menggambarkan perubahan jumlah garam di setiap waktu di dalam tangki ya. Awalnya itu tadi sudah tinggal kita masukkan saja ya, T-nya 0, eksponensial 1 ya, jadi 5.000 dikurangi 4.900, awalnya ada 100 gram. Ini ya 100 gram kita di sini. Ini ya 100, kemudian limitnya dia akan mencapai 5.000 ya. Jadi ini awalnya, kemudian dia akan berkurang. Dia akan bertambah ya, bertambah. Nah, maksudnya ya pengurangannya ya, jadi dari 5.000 itu akan limitnya, seperti itu. Jadi maksimumnya itu adalah eksponensial pangkat tahingga ya. T-nya itu saat mendekati tahingga itu 0, sehingga 5.000 itu batas maksimum jumlah garam yang ada di dalam tangki tersebut. Ya, jadi dari 0 sampai ke limitnya berapa, ya ini tinggal ditambahkan kira-kira konsentrasinya seperti ini ya. Kalau disuruh menggambarkan sketsanya ya, dari titik ini kemudian titik akhir ya langsung saja digambarkan seperti ini. Akan naik secara eksponensial. Ya, untuk contoh ketiga ini sama seperti sebelumnya ya. Hanya mungkin di sini jumlah garamnya itu dalam notasi ya. Ada notasi Q0 itu jumlah garamnya, lalu lajunya juga dalam R liter per menit. Seperti ini ya, untuk yang lainnya sama. Jadi ada suatu tangki seperti ini juga sama, awalnya mempunyai Q0 gram garam terlarut,
di dalam volumenya 100 liter ya. Kemudian larutan yang mengandung konsentrasi ini 0,25 gram garam per liter dimasukkan ke dalam tangki dengan laju R liter per menitnya. Jadi ini dikalikan ini, itu adalah jumlah garam yang masuk, kemudian diaduk sehingga konsentrasi di dalam tangki seragam dan dikeluarkan dari tangki dengan laju alir yang sama. Jadi laju masuk sama dengan laju keluar. Itu juga nanti ya tidak ada perubahan volume ya. Jadi volumenya dia akan tetap, sehingga nanti tinggal lajunya itu dikalikan konsentrasinya ya. Konsentrasinya itu ya dikalikan Q dibagi dengan volumenya sama 100 liter larutan. Ya ini sudah sama. Nah ini yang ditanyakannya adalah jumlah garam terlarut di dalam tangki sebagai fungsi waktu ya. Notasinya adalah Q terhadap fungsi T. Ya ini sama seperti sebelumnya ya, jadi jangan lupa konsentrasi lajunya dikalikan dengan konsentrasinya dikalikan dengan lajunya 0,25 dikalikan R, yaitu ya 1/4 R gram per menit. Kemudian yang keluarnya adalah lajunya sama R liter per menit, jumlah garamnya dalam Q dibagi dengan volumenya, yaitu tetap ya volumenya 100 liter, sehingga ininya adalah RQ dibagi dengan 100. Sehingga model matematisnya adalah dQ per dt, jadi jumlah garam masuk yang ini dikurangi dengan jumlah garam yang keluar reaktor. R per 4 dikurangi RQ per 100. Jadi R-nya di sini adalah suatu konstanta yang berubahnya adalah Q ini terhadap waktu. Ya, kira-kira gimana ini caranya ya? Sama seperti tadi ya. Halo, apa masih terdengar? Terdengar, Pak. Ya, Terdengar itu. gimana? Awalnya gimana untuk menyelesaikan ini? Ini konstantanya Q-nya itu masih ada ya, jadi kita bisa keluarkan konstantanya. Jadi R dibagi 100-nya itu kita keluar minus ya. Minus atau ya ini minus R per 100-nya keluar, sehingga konstanta di depan Q-nya itu menjadi 1. Kemudian itu juga dibagi dengan 1/100 ini, jadi ini jika ini dikalikan ini menjadi R per 4 ya. Positif 25 dibagi 100, 1/4. Kemudian setelah itu sama juga seperti sebelumnya ya, QT minus 25 ini pindah ke sini, DT-nya itu pindah ke kanannya. Seperti ini, minus R per 100 DT, kemudian kita integrasikan keduanya, ini menjadi ln QT minus 25, kemudian ini dikalikan T ditambah C1. Kemudian selanjutnya ini pindah ke sini menjadi eksponensial pangkat ini, nanti bisa ini berubah menjadi dikalikan eksponensial C1 ya. Pangkat ini, kemudian ini bisa eksponensial minus ini dikalikan eksponensial C1, di mana eksponensial C1-nya itu bisa menjadi suatu konstanta baru, yaitu C besar di sini. Jadi C besar dikalikan ini, selanjutnya adalah 25-nya bisa pindah ke sini, menjadi positif ya. Jadi perubahannya jumlah gram terhadap fungsi waktu adalah 25 ditambah dengan masih dalam bentuk konstanta ya. C kalikan eksponensial minus R dibagi 100 T. Jadi ini solusi umumnya ya.
ya harus diingat apa itu solusi umum, kemudian solusi khusus. Kita selesaikan solusi umumnya dengan menambahkan syarat awalnya ya. Saat T sama dengan 0, di soal disebutkan konsep jumlah garamnya adalah Q0 saat awal ya. Jadi Q-nya itu menjadi Q0, 25 ditambah C eksponensial minus ini, T-nya adalah 0. Eksponensial 0 itu adalah 1, sehingga C sama dengan Q dikurangi 25. Jadi ini tinggal dimasukkan saja ke sini ya. Jadi solusi khususnya perubahan Q terhadap waktu 25, ini konstantanya menjadi ini, minus 0,01 R dikalikan T. R-nya ini kan lajunya ya. Jadi ada nilainya, Q0-nya juga ada nilainya, yaitu jumlah garam saat awal. Nah, pertanyaannya yang B ya, ada tambahan pertanyaan lagi. Tentukan jumlah garam maksimum untuk waktu yang tak terhingga ya. Jadi kan awalnya kita tahu, yaitu Q0, baru saat waktu tak terhingga itu berapa ya nilainya. Notasinya adalah jumlah garam maksimum QL-nya ya. Ya, bagaimana kira-kira, ada yang punya ide? Nilai T-nya dianggap apa namanya infinite, Pak. Infinite tak hingga ya. Dicari limitnya. Jadi dimasukkan saja. T-nya itu adalah tak hingga. Jadi untuk waktu T tak hingga, ya ini kita bisa tuliskan limit T mendekati tak hingga ya. Jadi mendekati yang tak terbatas itu ya, dimasukkan ke sini. Eksponensialnya itu menjadi nol juga ya, minus ya, minus tak hingga ya. Ini jangan lupa ada minusnya. Jadi eksponensial minus tak hingga itu dia akan mendekati 0. Kemudian ini dikalikan seperti ini. Jadi 25 ditambah 0, 25. Jadi jumlah garamnya itu tidak akan melebihi 25 ya. 25 gram per liter ya. Jadi ini semakin lama itu 25 ya. Ini ada perubahan sebagai fungsi Q0-nya ya. Jadi ada beberapa nilai Q0, jumlah garam awalnya ya. Q0 ini jumlah garam awalnya, misalkan awalnya 0, berarti dia akan naik ya sampai ke 25 gram per liter. Ini juga sama, dia akan terus naik. Kalau 25, kalau awalnya 25 ya dia akan terus tetap 25 ya. Kalau dia 30, semakin lama dia akan semakin berkurang hingga mencapai nilai 25 tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ini ya, ada pertanyaan yang C-nya jika R-nya itu kita tahu nilainya, lajunya adalah 3 liter per menit. Kemudian Q0 awalnya itu 10 gram ya, yang di sini punya 10 gram. Tentukan waktu yang diperlukan sehingga konsentrasi garam 50% dari QL. QL-nya kita tahu ya, limitnya adalah 25, sehingga 50%-nya itu setengahnya 12,5 ya. Kira-kira 12,5 ya. Jadi ini 10, kemudian berapa 12,5 di mana ya kira-kira, baru dicari waktunya itu berapa. Ya, jadi tinggal dimasukkan saja ke solusi khususnya tadi ya, ke dalam sini. Jadi Q-nya adalah 12,5, berapa waktunya. Untuk R-nya adalah 3 liter per menit ya, 3. Jadi R-nya 3 liter per menit, Q0-nya 10, QT yang dicari 50% kali limitnya, yang maksimumnya 25. Jadi Q yang dicarinya adalah 12,5 gram. Tinggal dimasukkan ke sini 12,5
kemudian T-nya, R-nya ada 3, dikalikan T. Ini pindah ke sini menjadi minus 12,5, kemudian minus 15 eksponensial minus 0,03 T. Kemudian ya ini pindah ke sini jadi 12,5 dibagi 15, dan ini pindah ke sini menjadi ln-nya. 12,5 dibagi 15 adalah 0,833, kemudian nanti ini dibagi dengan ini. T-nya adalah ln ini dibagi dengan minus 0,03. Sehingga didapat waktunya adalah 6,1 menit ya. Sama seperti perkiraan tadi, kira-kira ada di sini ya, dari 10, kemudian 12,5, ya, kira-kira 6,1 menit. Ya, baik. Sebelum ke contoh yang terakhir, ada pertanyaan, silahkan. Ini saya kira cukup cepat juga ya, ternyata. Ya, silahkan Ilham ya. Ya, Pak. Muhammad Han. Perkenalkan, Ya. 25-20-71 Ilham Watebriansyah. Ini untuk persoalan-persoalan seperti ini, ada syarat awal tadi, volumenya harus konstan ya, Pak, supaya tidak berubah-ubah. Ada syarat awal, sebentar ya. Ini untuk persoalan ini memang volumenya konstan ya. Jadi bukan volume konstan. Laju awalnya laju masuk itu sama dengan laju keluar ya. Sehingga Iya. volumenya konstan, sehingga volumenya itu tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi ini kan konstan 100. Kalau dia berubah terhadap waktu ya berarti ada volume titik-titik terhadap waktu ya, tambah berapa. Ya mungkin kira-kira contohnya yang tadi ya, di mana tadi, coba kita lihat. Ya, ini ya, misal laju alirnya itu 3 ya, lebih besar 3, kemudian laju keluarnya 2 ya. Jadi yang masuk itu lebih banyak dibandingkan yang keluar ya. Ya pasti nanti volumenya akan bertambah ya tiap satuan waktu ya. Ini menjadi 1, sehingga ini kan D volume per dt-nya adalah 1, kemudian D volume itu sama dengan dt ya. Tinggal kita integralkan ini volume plus konstanta, tapi langsung saja ya. Konstantanya ada di sini. Nah, ini perubahan volumenya terhadap waktu. Saat awalnya ya kira-kira mungkin saat volumenya tadi 100 ya, mungkin 100 ya, volume saat T0-nya ya. Kalau ini 1000 ya, bisa juga 1000. Jadi V-nya itu sama dengan T saat T0 ya, jadi T0, C-nya itu sama dengan 1000. Jadi T ditambah 1000. Jadi tiap menitnya itu dia akan berubah ya. Tiap 1 menit misalkan ya berubah dia volumenya 1001 galon atau berapa. Oh, oke, Pak. Jadi 1000 Jadi yang galonnya ininya, nanti. ya ininya itu akan berubah. Jadi T plus 1000. Nanti penyelesaiannya juga akan berbeda ya. Mungkin tidak akan dibahas di sini ya. Karena ya ini menyangkut materi juga selanjutnya ya untuk penyelesaian YT, kemudian ini T plus 1000 juga ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi nanti jika ada soal seperti ini ya harus dilihat apakah laju alirnya itu sama dengan laju keluar atau tidak ya. Kalau sama ya dia tidak ada perubahan volumenya itu tiap satuan waktu. Tapi jika berbeda ya harus dihitung ininya ya, ditambahkan volumenya itu dia berubah terhadap waktu di situ. Jadi tinggal ditambahkan ini seperti ini saja. Terima kasih, Pak.
Ya, ada lagi yang lain? Ya, maaf ya, ini tulisannya agak sulit ya, karena menulisnya di layar yang datar ya. Tapi saya kira ya sedikit terbaca ya. Nanti mungkin akan diubah layarnya ya. Tapi karena di sini tidak terlalu banyak menulis ya, jadi seperti ini saja dulu. Silahkan jika masih ada. Ya, kita lanjutkan dulu saja ya. Jadi ini masih masih soal-soal pendahuluan ya, kira-kira persoalan-persoalannya akan seperti apa dan juga penyelesaiannya seperti apa. Jadi ini yang terakhir, yaitu penyelesaian persoalan teknik berdasarkan hukum Torricelli ya. Ya, ini karena nanti persoalan di metalurgi juga akan melibatkan fluida-fluida ya, fluida yang bergerak, mekanika fluida, fluidanya bisa air atau bisa juga gas, itu nanti akan melibatkan persamaan fisikanya juga ya. Nah, tapi di sini kita fokusnya untuk ke persamaan matematisnya ya, model matematis, kemudian perhitungannya secara analitis. Nah, ini contohnya ya, aliran air, fluidanya air melalui lubang dalam sebuah tangki silinder ya, hukum Torricelli. Ini contohnya juga berdasarkan textbook yang ada tadi dibahas tadi ya, di bukunya textbook Erwin Krejcik tadi. Untuk fluida-fluida yang lain ya nanti juga akan ada dibahas di semester selanjutnya di kuliah namanya fenomena transport ya, untuk permodelan secara fisikanya. Jadi misalkan di pipa aliran air atau aliran gas itu juga akan berpengaruh terhadap persoalan di metalurgi ya. Karena kan metalurgi bukan hanya di hulunya saja, dari setelah pengolahan mineral, kemudian ekstraksi, tapi juga ke hilirnya ya, ke penggunaan pipa-pipanya, kemudian ke proses-proses yang ada di sana. Nah, jadi ini soal yang ada di textbooknya ya. Sebuah tangki berbentuk silinder mempunyai diameter 2 meter ya. Ini diameter tangkinya. Kemudian di mana pada bagian dasar atau alasnya itu terdapat sebuah lubang dengan diameter yang kecil ya dibandingkan 2 meter tadi, yaitu 1 cm. Pada saat lubang tersebut dibuka, tangki terisi penuh air dengan ketinggian 2,25 meter ya. Jadi ini ketinggian awal tangki ini terisi penuh ya, penuh di sini airnya. Setelah dibuka dia akan berkurang seperti ini. Perubahan ketinggian terhadap waktunya adalah H terhadap fungsi waktu ya, dia akan terus turun kan. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan tinggi air H-nya itu di dalam tangki sebagai fungsi waktu ya. Jadi ini yang ditanyakan. Nah, jadi kita melihat perubahan dari volumenya ya. Volumenya saat di sini di dalam tangki dengan volumenya yang keluar di sini. Itu harus sama ya, balance-nya atau neraca masanya. Nanti di dalam itu akan ada fungsi H terhadap satuan waktu. Nah, jadi korelasikan penurunan ketinggian air, ya penurunannya itu volumenya dengan volume air yang mengucur keluar di sini ya. Volume di sini kan H-nya ini dikalikan dengan ininya ya, luas area di sini ya. Volume yang ada di dalam tangki.
Nah, jadi ini model kita harus menghitung atau memodelkannya secara matematis ya, volume air yang keluar dalam satuan waktu, yang ini ya, volume yang keluar di sini, atau delta volume ya. Perubahan volumenya itu akan sebanding dengan A, yaitu luas areanya ya, luas area dari lubangnya, penampangnya kan lubangnya, kemudian dikalikan dengan delta T waktunya, dikalikan dengan kecepatan atau laju air yang keluar ya di sini. Jadi ini perubahan volumenya ya, perubahan delta V-nya, A dikalikan kecepatan dikalikan delta T. Di mana A-nya itu luas permukaan lubangnya. Oh ya, ini kemudian perubahan volume di dalam tangki, kita notasikan delta V bintang ya. Ini yang ada di dalam tangki, yang ada di sini delta V bintang, itu juga sama volumenya ya, perubahan volumenya, karena kan delta H dikalikan minus, karena delta H-nya itu turun ya, jadi ada minusnya. B-nya itu adalah luas penampang tangkinya ya, ini luas penampang tangkinya. Delta H-nya itu adalah penurunan ketinggian air di dalam tangki. Nah, jadi ini itu akan sama dengan yang ini, minusnya itu ya. Tanda minus menunjukkan penurunan volume air di dalam tangki. Mungkin sebelum ke situ ada yang ya, sepertinya sudah. Jadi penurunan ketinggian itu dengan ini dengannya. Dengan ini akan sama ya. Jumlah yang perubahan volume di sini itu akan sama dengan perubahan volume yang ada di sini. Di sini A-nya itu adalah bisa dicari ya, konstanta A di sini, kemudian B-nya juga yang ada di dalam tangkinya bisa dicari, kecepatannya juga bisa dicari, nanti delta H dengan delta T-nya itu akan menjadi persamaan diferensialnya ya. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini, delta H per delta T sama dengan ini, A minus A per B dikalikan kecepatannya. Nah, ini hukum Torricelli yang tadi ya, penyelesaian persamaan ini dengan fisikanya ya. Hukum Torricelli mengatakan bahwa kecepatan air keluar dari lubang kan ya ada perhitungannya tersendiri ya. Tapi di sini kita langsung menggunakannya, biasanya V-nya itu sama dengan akar 2GH ya. Ya kalian kan sudah tahu ya, penurunannya di fisika juga ada ya. Nah, tapi karena ada perbedaan diameter ya. Diameter di sini kan lebih besar, tangkinya 2 meter dibandingkan diameter yang ada di sini ya. Lubangnya kan sangat kecil ya, sehingga nanti penurunan atau kecepatan air keluarnya itu tidak akan langsung semuanya jatuh bebas, tapi ada juga penghambatnya ya di sini. Dia akan pasti banyak berkumpul di sini, tekanannya akan lebih tinggi, sehingga di sini berdasarkan textbooknya itu ada konstantanya ya. Konstanta penurunannya itu sebesar 0,6. Jadi 0,6 kalinya kecepatan dari yang ini ya. Nah, jadi di sini kita terima saja atau kita langsung menggunakan rumus ini ya. Ada konstanta sebesar 0,6 akar 2 sebesar 0,6. Sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini ya. Kecepatannya diganti menjadi 0,6 akar 2GH. Yang ini konstanta, bisa dicari nanti. Ini juga percepatan gravitasi
H-nya ini yang akan berubah terhadap waktu. Kemudian delta H dibagi delta T kita bisa menghitungnya dalam limit yang kecil ya. Perubahan ini terhadap perubahan waktunya sehingga menjadi persamaan diferensial ya. Ini penulisannya ya, limit untuk delta T yang mendekati 0 sangat kecil itu kita bisa memperoleh persamaan diferensial DH dibagi dengan DT. Ini apa? Definisi dari persamaan diferensial ya. Kita mencari limit dari delta T mendekati 0. DH per DT, kemudian ini akar H-nya. Nah, jadi ini sudah menjadi model matematis dari persamaan diferensialnya ya. Ini sama juga seperti sebelumnya bentuknya ya. Tinggal kita selesaikan dengan metode pemisahan berubah, jadi H-nya dipindah ke sini, DT-nya pindah ke kanan. Kemudian ini minus 26,6 itu yang ini ya. Akar 0,6 dikalikan dengan 2 dikalikan G-nya. Itu percepatan, konstanta percepatan gravitasi dalam sentimeter per second kuadrat. Nah, kemudian kita hitung solusi model matematisnya dengan metode pemisahan berubah di mana A per B-nya itu bisa kita cari nanti ya, konstan, suatu konstanta. Jadi ya DH akar H-nya pindah ke sini, DT-nya pindah ke kanan. Kemudian kita integrasikan ya. Nah, ini apa ya? Coba kalian hitung. Integral dari ini apa? Coba dihitung. 2 akar H, Pak. 2 akar H ya. Yang lain gimana? Iya, Pak. Bisa ya semuanya ya. Jadi H pangkat minus setengah ya. Jadi minus 1,5. Seperti ini ya. Jadi 1/1/2 kalikan H pangkat setengah tambah C ya. Jadi ini 2 akar H ya. Kemudian ini ada konstantanya ditambah C, ini tinggal dikalikan T-nya saja. Seperti ini. Kemudian ini dipindah ke kanan jadi dibagi 2. Kemudian nanti dikuadratkan. Mendapatkan H-nya ya. Kemudian ya tinggal dimasukkan nilai-nilainya yang tadi. A-nya itu ada luas permukaan dari lubangnya itu ya, diameter. Diameter lubang 1 cm, sehingga VR kuadrat jari-jarinya adalah 0,5. Diameternya tangkinya 2 meter, sehingga ini dalam sentimeter ya. Ini diameternya dalam sentimeter, berarti yang ininya juga dalam diubah ke sentimeter. Jadi jari-jarinya 100 cm kuadrat. Sehingga didapatkan konstanta 13,28 A per B-nya adalah ini. 0,0000 ini sekian ya. Nah, kemudian didapatkan solusi umumnya seperti ini. Untuk mencari solusi khususnya kita masukkan saat T-nya sama dengan 0 ya, itu ketinggian awal mula-mula awalnya adalah dia penuh ya sampai sini 2,25 meter atau 225 cm. Jadi tinggal dimasukkan saja saat T-nya 0, C-nya itu langsung 225 ya. C kuadrat ya, ini jangan lupa ada kuadratnya. C-nya sehingga C-nya adalah 15, sehingga solusi khususnya adalah seperti ini ya. Jadi dia akan ketinggiannya akan terus berkurang ya.
Dari sini satuannya sentimeter ya, 25 cm, kemudian semakin meningkatnya waktu ya dia akan habis nanti airnya. Ketinggiannya 0 ya. Nah, jadi yang ditanyakan ini setelah berapa lama ya airnya itu akan habis. Ya di sini kira-kira sudah bisa diperkirakan ya, tapi ini bisa kita hitung, jadi kita masukkan saja ketinggiannya ini menjadi 0 ya. Waktunya yang kita cari. 0, kemudian seperti ini, T-nya adalah 45.000 ya, di sini sekitar 45.181 detik. 40 ya di sekitar ini, atau 12,6 jam. Ya mungkin sudah selesai ya ternyata ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Jadi untuk persamaan-persamaan yang tadi ya, persamaan fisis ini ya akan ada, sudah diketahui nanti di soalnya ya. Jika mungkin ada seperti ini, ya ini tidak perlu dicari lagi tapi akan ada di soalnya. Ya silakan Nabil. Kenalin Pak, Nabil Dolma Ya. 2088. Saya penasaran itu 0,6 tuh koefisien untuk apa ya Pak? Setelah saya cari di internet belum dapat. Koefisien dari pengurangan tadi ya. Ya ada di buku textbooknya ya. Di textbook Erwin Krejciknya itu ada pengurangannya sebesar itu ya. Saya cari juga memang tidak ada, hanya disebutkan seperti itu ya. Jadi karena luas lubangnya itu sangat kecil dibandingkan yang atasnya, sehingga nanti tidak akan dia jatuh. Air keluar dari lubangnya itu ada penurunan ya, kecepatannya itu sebesar kira-kira 0,6%-nya itu. Jadi dari suatu faktor penurunannya seperti itu ya, ada di textbooknya. Nah di sini ya kita menggunakan saja seperti itu. Jadi mungkin ada suatu percobaannya tersendiri ya. Kalau tidak salah memang di textbooknya juga mengacu ke literatur yang lain, ya mungkin itu dari percobaannya. Didapatkan bahwa ada penurunan sebesar 0,6 ya. Ya, apa sudah jelas ya? Saya juga memang tidak terlalu mengetahui ya, apakah mungkin ada hubungannya juga dengan luas di sini, ya mungkin saja ya, tapi setelah saya hitung juga tidak pas, nilainya 0,6 ya. Jadi di sini kita anggap saja atau memang diketahui di soalnya seperti itu ya, sebesar penurunannya sebesar 0,6. 60%-nya. Silakan. Ya, gimana Nabil, mungkin seperti itu ya. Kalau tidak salah juga ada pembahasannya di YouTube juga ya. Nanti mungkin bisa saya share yang membahas persoalan ini. Di situ juga tidak menjelaskan secara detail dari mana angka 0,6 itu ya. Ya, silakan Nicholas. Oke, selamat sore Pak. Terima Ya. kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya Nicholas Noko, sebelumnya 2086 ingin bertanya Pak. Jadi saya hanya ingin melanjutkan pertanyaan Nabil tadi Pak. Tadi kan ini kan namanya 0,6 kan tadi semacam konstanta ya Pak ya. Ya. Dan itu kapan kita tahu kita pakai 0,6 itu, terus kapan juga kita nggak pakai Pak. Biasanya kan kok di rumus pada umumnya kan tidak ada 0,6 itu Pak. Tadi kan Ya. Bapak juga bilang itu berarti Untuk ada kasus penurunan ya khusus Pak ya. 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 Nah ya terus tadi kan juga di soal nggak diberitahu tuh Pak kok ada kasus khusus. Jadi itu bagaimana Pak? Kapan kita tahu kita pakai itu atau bagaimana Pak? Kasus khususnya mungkin apa ya? Ya ini
perbedaan volume diameternya ini. Diameter yang ini 2. Oh, ya, masih terlihat ya PPT-nya ya. Aman, Pak. Ya. Ya, jadi dari dua perbedaan ini kan 2 meter ya. Anda bisa bayangkan 2 meter dibandingkan dengan berapa tadi? Dengan 1 sentimeter ya. Ya pastinya kan volume di sini lebih besar dibandingkan lubang yang di sini ya. Jadi ada penurunannya tersendiri. Jadi kalau ada seperti itu pasti ada faktor pengali yang menjadi nilainya lebih kecil ya, sebesar 60% tadi. Nah, kapan dia digunakannya itu ya kira-kira seperti ini, tapi kalau dari soalnya memang diketahuinya seperti itu ya. Jadi sudah ada di soalnya sudah diketahui. Walaupun memang di textbook-nya penjelasannya ya ini saya juga mengambilnya berdasarkan penjelasan textbook-nya ya. Jadi setelah ada ini jadi tidak diketahui di soalnya ya. Ada 0,6 ini. Tapi ini saya kira tidak akan terlalu bermasalah ya untuk penyelesaian soal, misalkan nanti ada yang seperti ini. Tapi ya ini kira-kira kalau di kenyataannya ya ada faktor di sini ya, ada faktornya sehingga nanti mungkin hasilnya itu akan lebih sesuai dengan data yang sebenarnya dengan menggunakan rumus kecepatan air keluarnya seperti ini gitu. Jadi kan seperti yang kira-kira yang saya berikan ini kan modelnya ya, model persamaannya. Nah ini kita dapatkan ketinggian H terhadap waktunya itu seperti ini. Ya mungkin saat dicoba, dilakukan percobaan, tangkinya benar-benar 2 meter, kemudian ini 2,25 ya. Harus besar juga sebenarnya ya, sulit juga melakukan percobaannya. Baru ini 1 senti, yaitu diukur ya tiap waktu ketinggiannya berapa, tiap jam itu mungkin itu yang lebih cocoknya ya. Atau ada percobaan yang lebih sederhananya di lab, ya menurut saya sih seperti itu ya. Jadi 0,6-nya itu berdasarkan dari ada yang mencobanya di lab ya. Ya jadi kira-kira seperti itu ya. Jika diameternya itu jauh lebih kecil dibandingkan diameter dari tangkinya. Mungkin yang bisa saya jawab seperti itu ya. Apa sudah cukup jelas mungkin? Sudah cukup, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Ya. Nanti untuk persamaan-persamaan tambahan kan karena di sini kan melibatkan persamaan fisika ya, penurunan fisika ya dari tekanannya, kemudian densitasnya juga, ketinggian dan lain-lainnya itu mendapatkan V akar 2GH-nya itu, yaitu langsung diketahui di soalnya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, saya kira tidak ada permasalahan lagi. Atau masih ada yang ingin bertanya juga silahkan ya. Nah, jadi ini untuk pendahuluannya ya seperti itu ya, bagaimana memodelkan, kemudian mencari solusinya. Solusinya ada solusi umum, kemudian solusi khusus. Dari solusi umum itu masih ada konstanta, ditambahkan syarat batas saat syarat awal saat T sama dengan 0 itu menjadi solusi khusus, atau juga ditambahkan syarat yang lain, syarat batas saat nilai di titik tertentu ya. Nah, untuk bab-bab yang lainnya ya ini untuk persoalan model matematis yang berbeda. Kalau tadi kan sederhana ya, bisa diselesaikan dengan metode pengubahan biasa, digabungkan koefisiennya ya, seperti itu. Tapi untuk persoalan yang lainnya ya pasti akan lebih rumit ya, tergantung
persamaan diferensialnya itu persamaan PDB order pertama atau linear order kedua, kemudian ada juga sistem persamaan diferensial. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Saya stop.